Salam Pak, saya mau bertanya terkait orang-orang yang mendapat kesembuhan di zaman Yesus itu Pak. Apakah itu berkaitan dengan keselamatan mereka ataukah mereka hanya mendapat kesembuhan secara fisik saja Pak? Karena ada Ya, banyak kan yang mujizat-mujizat buat Yesus ketika itu Tuhan Yesus berkata bahwa imanmu menyelamatkanmu. Nah, apakah itu berkaitan dengan itu dengan keselamatan ataukah cuma sebatas apa kesembuhan jasmani Pak? Terima kasih Pak. ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Yang pertama mengenai mujizat yang dialami banyak orang. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah menyatakan mujizatnya. Ada yang mengalami dan menerima berkat yang Tuhan berikan melalui mujizat. Misalnya di Perjanjian Lama, kita mengetahui ada banyak sekali yang dinyatakan Tuhan untuk orang Israel. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Tetapi, berapa banyak yang setia kepada Tuhan Allah? Menerima mujizat, tidak serta-merta menerima keselamatan. Di Perjanjian Baru ada 10 orang kusta yang menerima kesembuhan, tapi satu orang yang kembali kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mengalami sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan berulang kali imanmu menyelamatkan. Jadi kata imanmu menyelamatkan itu merujuk kepada iman yang menyelamatkan. Jadi orang itu sebelum bisa dikatakan sebelum merespon dari apa yang dikatakan atau disaksikan dialami dia, ia sudah menerima kelahiran kembali. Ia telah mengalami hidup yang baru, diselamatkan. Jadi dikatakan Tuhan sendiri berkata imanmu menyelamatkan. Berarti iman yang menjadi instrumen untuk bertobat, iman yang percaya. Kan iman tadi ada tiga bagian hal penting dalam iman yang menyelamatkan. Yang pertama adalah pengetahuan, pengenalan akan Allah. Yang kedua adalah persetujuan, dan yang ketiga adalah kepercayaan. Jadi ketika Tuhan mengatakan imanmu, berarti dia dianugerahkan keselamatan. Mengapa? Berdasarkan pengenalan akan Allah. Dan dia menerima, setuju. Setuju karena ia melihat, menyaksikan, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Dan tadi saya sudah katakan bahwa memang tidak ada waktu antara regenerasi, panggilan, regenerasi, kemudian pertobatan, pembenaran. Lalu nantinya yang ada adalah proses pengudusan ketekunan. Jadi orang-orang itu beroleh keselamatan. Bukan hanya bicara tentang hidup yang tubuhnya disembuhkan, tapi ini berbicara tentang hidup untuk selamanya. Memang kita akui, dan kalau kita baca, tidak semua yang disembuhkan Tuhan, itu Tuhan mengatakan imanmu menyelamatkanmu. Tetapi ketika Tuhan mengatakan imanmu menyelamatkanmu, itu berarti dia memang beroleh keselamatan. Jadi ini sebuah garansi dalam hidupnya. Berdasarkan apa dia diselamatkan? Tentunya berdasarkan anugerah Allah. Dan tentunya berdasarkan tadi pra-pengetahuan dan predestinasi. Jadi sepanjang hidupnya pada momen tertentu yang tidak berdasarkan ritual atau keinginan manusiawi, kalau Tuhan mau, ada momen di mana berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan sendiri berkata. Memang banyak sih yang sembuh, tapi belum tentu orang itu dikatakan Tuhan, imanmu menyelamatkan. Nah, ini hal yang penting. Maka itu ada yang di dalam teguran Tuhan pada pendengar khotbahnya di dalam khotbah Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, itu kan ada yang jelas-jelas dikatakan Tuhan bahwa engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena memang ia menggunakan nama Yesus, mengusir setan, mengadakan mujizat, ya kan? Kemudian bernubuat, demi namamu aku melakukan itu, tapi Tuhan katakan engkau berbuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak menjalankan kehendak Bapa, tidak mengikuti kehendak Allah. Tidak berarti orang itu hanya memakai kuasa Tuhan, tetapi tidak memiliki relasi. Jadi di situ berarti ada orang yang juga mengalami bisa kesembuhan, tetapi tidak mengalami keselamatan. Nah, ini memang agak tipis bedanya. Kita tidak bisa menghakimi kalau ada orang misalnya beroleh keselamatan, ada orang yang beroleh kesembuhan, itu otomatis beroleh keselamatan. Tetapi juga kalau orang itu tidak sembuh, bukan berarti dia kehilangan keselamatan. Jadi mesti cermat kita memperhatikan bahwa keselamatan itu anugerah, bukan inisiatif kita. Kesembuhan menjadi instrumen atau momen orang itu sakit atau situasi kondisi orang itu sakit bisa menjadi sarana Tuhan ingin menyatakan keselamatannya bagi orang itu. Tetapi ada juga orang yang sakit tidak mengalami kesembuhan. Ya, banyak kita lihat, kita saksikan, bahkan di rumah sakit, bahkan di tempat tidur di rumah-rumah orang Kristen, bahkan mengalami aniaya, penderitaan. Mereka mengalami yang namanya hidup sulit, fisiknya lemah. Tapi apakah kita berkata bahwa orang itu tidak sembuh, maka orang itu tidak selamat? Jawabannya itu tidak demikian. Jadi keselamatan itu berdasarkan kesembuhan itu efek atau berkat
yang bisa diterima oleh banyak orang, unbeliever maupun believer, tetapi kesembuhan bukan sebagai tanda bahwa orang itu adalah orang yang diselamatkan. Tetapi keselamatan itu diberikan bisa dalam momen atau peristiwa orang itu dalam kondisi sakit lalu disembuhkan. Nah, itu kira-kira jawaban saya.